Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sunan di channel Malindo Damai. Tadi kan saya sempat terjumpa satu video di TikTok. Ada seorang abang. Kebetulan si abang ini seorang YouTuber dan saya udah berapa kali nge-reaction video abang ini. And then si abang ini memberikan pernyataan tentang budaya di Indonesia. Ada beberapa part yang saya kurang setuju. Memang tidak dinafikan, apa yang diungkapkan abang ini itu hampir keseluruhannya benar. Akan tetapi jangan menilai orang Indonesia itu sama, karena tidak semuanya orang Indonesia seperti itu. Oke, saya akan putarkan videonya sekejap. Budaya dekat Indo ni kau rasa pelik sebab dia Islam tapi bertatu, minum. Kenapa kau pelik? Sebab aku pelik. Sejujurnya masa first time aku datang, aku pun culture shock. Dekat Padang, aku cerita dekat Padang, aku buat coach surfing. Bila aku buat coach surfing ni, dia kenalkan aku dengan kawan-kawan kampus dia. Time tu Padang University. Dan awet-awet dekat sana pakai tudung. Dan bila dia jumpa aku, oh abang Khairul dari Malaysia apa semua. Dan kita kalau awet pakai tudung, kita tak salam babe. Kita tak salam, kita tak hulur tangan. Tapi awet tu yang hulur tangan kat aku. Abang Khairul, oh dari Malaysia ya. Tapi it's satu budaya yang aku rasa dia berbeza dengan Malaysia. Kalau kau tanya aku, ramai je sebenarnya kawan aku yang dekat sana macam tu. Aku tak pernah tanya why, tapi aku rasa it's all about circle. Macam mana diorang membesar dan cara diorang berfikir. Tapi sebenarnya bila diorang solat, bila diorang mengaji, sedap. Power gila kan. Tapi bertatu kan. So susah lah. Kena tanya orang Indonesia lah. Tapi kalau duduk kampung, dia masih terjaga tau. Mungkin macam aku pergi Bandung, Padang, Jakarta, Bali. Sebab di kawasan-kawasan bandar ni, benda tu dah jadi satu kebiasaan. Kau tengok awet tudung minum. Kalau kat Malaysia viral lah. Aku rasa benda tu disebabkan kebebasan bila diorang ni bergaul. Diorang selamba je salam aku apa semua. Exactly, faktor utama yang mempengaruhi yaitu pergaulan. Menurut saya atau pandangan saya, zaman sekarang kalau nggak gaul itu nggak keren. Bahkan ketika ada seorang yang nggak ngerokok, itu diejekin, ih kau tak merokok macam pondan. Padahal pondan juga ngerokok. Faktor ejekan itu juga yang mempengaruhi yang sebelumnya dia nggak ngerokok, nggak mabuk-mabukan, akhirnya terikut. Karena saya sudah mengalami hal yang serupa. Maka dari itu zaman sekarang itu harus pandai-pandai memilih pergaulan. Kalau misalkan pergaulannya yang kurang baik, kita tinggalkan. Itu prinsip saya sekarang. Kita sumpah awkward nak mampus tu. Kita Melayu tutup. Rasa macam dia peluk aku. Tapi bagi dia orang benda tu tak pelik. Memanglah kita satu rumpun, memanglah kita Muslim, memanglah kita Islam. Tapi cara masyarakat menganggap sesuatu tu sebagai normal adalah mungkin sedikit tidak normal untuk masyarakat Malaysia. Merasakan benda tu tabu lah. Tapi tak adalah aku cakap. Ada je aku jumpa orang Malaysia bertatu apa semua kan. Ada je. Cuma komunitas tu tak banyak. Tapi kalau di Indonesia ni dia banyak, especially komunitas muzik. Kau tak boleh nak nafikan benda tu. Tapi berat tu. Aku hanya bagi pandangan aku sebagai seorang yang 5-6 kali datang ke Indonesia as a backpacker dan juga duduk dengan korang. Dan sejujurnya yang lebih mengetahui adalah komuniti dekat sana sendiri. Why? Kalau itu persoalan kau, ini jawapan yang aku boleh bagi. Bapak play safe. Aku tak tahu lah. Mungkin kalau ada orang Indonesia yang tengok video ni, korang boleh komen. Bukan aku tanya kameraman. Memang keseluruhannya yang disampaikan abang ini betul adanya. Akan tetapi please cantumkan atau sematkan kata-kata tidak semuanya orang Indonesia seperti itu. Masih ramai yang baik, yang tidak bertato, yang tidak mabuk-mabukan. Tapi baik lagi yang saya cakap, tidak dinafikan. Kita pun tidak bisa marah karena yang disampaikan itu kenyataan. Bahkan itu terjadi di keluarga saya sendiri. Ketika itu ada seorang lelaki mau jemput adik saya untuk jalan. Saya awal-awal tidak tahu kalau dia mau jemput adik saya untuk jalan. Kalau saya tahu awal-awal, mesti saya tidak izinkan. Tahu-tahu dia meminta izin kepada ayah saya untuk bawa adik perempuan saya. Di situ saya marah, kecewa, karena adik saya perempuan diajak seorang lelaki yang bukan mahramnya keluar malam-malam. Selepas adik saya pulang ke rumah, saya kecewa dan marah ke dia. Kamu paham agama nggak? Kalau kamu keluar sama lelaki yang bukan mahramnya, yang dapat siksaan itu ibu kamu yang sudah tiada. Malaikat ngambil batu dari api neraka, diletak di tangan ibu kamu. Saking panasnya itu, sampai mendidih ke otak-otak ibu kamu. Kamu nggak kasihan ke sama ibu kamu? Apa yang terjadi ketika saya marahin adik saya itu? Ternyata keluarga saya menyudutkan saya. Bahkan ada kakak saya cakap, tidak apa-apalah, itu kan masih satu kampung. Ya Allah.
Ya Rabbi. Sampai-sampai saya cakap macam ini. Apa yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya nanti? Ketika itu saya langsung sedih, tidak ada satupun yang membela saya. Saya berpikiran positif saja. Mungkin keluarga saya tidak paham tentang ilmunya. Tapi alhamdulillahnya, kakak saya sedikit demi sedikit paham tentang ilmunya. Dan sekarang kalau misalkan ada seorang lelaki mengajak adik saya perempuan itu jalan, itu tidak boleh. Tapi saya tidak pernah selalu mengingatkan adik saya, ayah saya, bahkan kakak saya. Dari situ kita bisa ambil kesimpulan kalau mayoriti di Indonesia, Islam sangatlah asing di mata mereka. Mungkin juga selain pergaulan atau lingkungan, yang mempengaruhi biasanya itu idolanya. Biasanya idolanya itu tidak mencontohkan hal yang baik. Ada kan beberapa artis Indonesia itu bertato, bahkan Islam melihara anjing. Di-post di media sosial mereka, ditengok oleh followers mereka, penggemar mereka, bisa jadi diikuti. Kalau di Malaysia, ada seorang artis muslim, dia punya tato, mesti dikecam. Habis itu karir dia habis. Kalau misalkan ada artis muslim Malaysia yang melihara anjing, mesti dikecam habis-habisan. Tapi kalau di sini, yang mengecam itu sedikit. Bisa jadi faktornya ketidaktahuan mereka atau tidak kepedulian mereka. Contoh lainnya saya sendiri. Bila saya bersalaman dengan perempuan yang bukan mahramnya, itu macam biasa. Seharusnya dalam Islam, antara lelaki dan perempuan yang bukan mahramnya, itu nggak boleh bersentuhan tangan. Tapi kalau saya sendiri masih melakukan itu, karena saya tidak ada rasa sama dia, ya udah gitu. Kecuali saya ada rasa sama dia, itu baru nggak boleh. Tapi saya masih memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Cuman satu aja kritik saya buat si abang ini. Jangan disamaratakan keseluruhannya. Karena tidak semuanya orang Indonesia seperti itu. Takutnya menyinggung perasaan orang Indonesia yang merasa dia sudah menjalankan syariat Islam. Oke teman-temanku semua, saya Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.